Tuan Malaikat Ini Putri, karya Lintang Sugianto. Hari ini malaikat pencabut nyawa benar-benar sibuk. Seluruh catatan dan daftar telah ia hafal dengan sempurna. Sabitnya menebas-nebas dan ia tampak sempoyongan. Dalam 30 menit semua tugas harus tuntas. Ini perintah. Ia mendengar amat takzim perintah itu. Maka ia tak berbelas. Maka ia menuntaskan. Maka ia menyabit segala. Dan sebuah kota telah menjadi sayu. Lempengan bumi dasar laut menggeliat. Ombak yang terlalu lama tak memiliki bahasa itu pun bersatu dengan lumpur, memuncrat, mencoba dengan caranya untuk mengeluarkan segenap isi hatinya. Ia sedang berbicara. Ia sedang meraung. Ujung pulau negeri itu telah tersapu oleh gelombang lautnya sendiri. Kemegahan kota itu pun menjadi masa lalu yang jauh. Hari ini pula seorang gadis kecil bermata merah dadu dengan tangan kanannya yang nyaris buntung. Ia berusaha merangkak mendekati seorang janda setengah baya yang tubuhnya telah rusak. Keduanya akibat tertindih terumbu karang yang dimuntahkan samudera. Umi, ini Putri, mengapa kau tak bergerak? Belum genap ia menyapu air mata. Ia menangkap bayangan berkelebat yang menyabit cepat di atas ubun-ubun perempuan itu. Tuan, kau siapa? Dengan suara, tetapi bukan suara, bayangan itu pun menjawab, aku malaikat. Kau melihat rahasiaku? Ya Tuan malaikat, ini Putri. Mengapa Umi tak bergerak? Malaikat tak menyahut. Rupanya ia benar-benar sedang sibuk menyabit ribuan manusia, menjerit mayat-mayat bergelimpangan. Ombak kian berteriak meninggi 10 meter. Segenap paru-paru tersedak lumpur, segenap bangunan roboh, segenapnya hanyut dan rata. Kota ini tak lagi tahu siapa si kaya dan siapakah yang tak kaya. Segenapnya menjadi serupa dan segenapnya berwarna sama. Tuan malaikat, tunggu. Tetapi malaikat tetap sibuk. Ia memang sedang memperhitungkan waktu. Ia tak ingin mendengar, ia tak ingin lelap, ia tak ingin lupa. Hingga ternak, hingga serangga, hingga rumput dan pohon sekalipun, semuanya sesuai daftar, semuanya tak terlewatkan dan semuanya dengan dingin ia tuntaskan. Tuan malaikat, tunggu. Mengapa Umiku tak bergerak? Aku sedang melangsungkan tugasku, manusia kecil. Berhentilah sejenak, Tuan. Lihatlah Umiku. Ia menatap. Kemudian suaranya yang bukan suara terdengar serupa butiran-butiran lembut yang jatuh tetapi begitu bening. Umimu pun bertugas, Putri. Gempa itu tugas, ombak itu tugas, gunung itu tugas, dan lumpur pun bertugas. Kota ini, malaikat pencabut nyawa itu tiba-tiba tak bergeming. Layaknya sedang menimbang, ia lama terdiam. Kedua matanya yang perak, tajam, menatap lengan Putri yang terus mengucurkan darah. Tuan, kota ini apa bertugas? Manusia kecil, banyak tugas yang menjadi rahasia. Sebuah rahasia yang kita tak boleh mengetahuinya. Namun kita harus melaksanakannya. Sebentar lagi segera datang virus dan bakteri yang bertugas. Lalat-lalat yang bertugas. Dan belatung pun bertugas. Kumohon jawablah tentang kota ini, Tuan Malaikat. Baiklah manusia kecil. Kota ini pun bertugas. Kota ini Aceh, Tuan. Mengapa selalu Aceh yang bertugas? Dengar manusia kecil. Tak banyak manusia berani bertugas untuk memilih Allah atau hidup di dunia.
Tak banyak pula manusia memiliki tugas mencintai hasratnya sendiri untuk ke rumah Allah di atas cintanya kepada dunia. Dan kotamu ini memang sepetak taman bagimu. Tetapi Aceh telah dibantu memilih bertugas. Tugas lagi? Ya, tugas untuk membentuk barisan. Barisan? Barisan apa, Tuan? Tetapi malaikat segera membaca daftar dan dengan amat gesit ia menyabit kembali. Yang terjadi ialah jalan-jalan trotoar itu, masjid-masjid itu, lapangan itu, kota itu telah penuh anak-anak, penuh orang tua, penuh lelaki, penuh perempuan, semua penuh mayat. Cukup, cukup Tuan. Kumohon hentikan Tuan. Hei, waktuku hampir habis, sedangkan barisan belum terbentuk. Katakan padaku, barisan apa Tuan? Barisan menuju rumah Allah, manusia kecil. Rumah Allah? Ya. Apakah umiku juga dalam barisan itu? Tentu manusia kecil. Putri menelan ludah. Ia tak lagi meringis kesakitan. Ia justru menatap kembali seorang perempuan setengah baya yang terbujur kaku dan diam itu. Tetapi kedua matanya telah berubah serupa purnama yang merajai bulan. Umi, ini Putri, Umi. Kata Tuan Malaikat, Umi akan berada dalam barisan itu. Kau terpilih, Umi. Kau terpilih. Kemudian gadis kecil itu berteriak lantang. Tuan Malaikat! Tuan Malaikat! Ini Putri. Aku keturunan Cutnya. Akulah Aceh itu. Lihatlah dalam daftarmu. Sabit aku. Hari ini, tepat 30 menit untuk pertama kalinya malaikat itu tersenyum melihat sebuah nama pada daftar terakhir. Ia menatap langit-langit. Seorang anak kecil sedang berderap-derap memimpin barisan yang amat panjang.